could you please lead us to pray together? Okay, class, let's pray together. Finish. Okay, thank you, Kiki. I will display on the screen. Okay. Okay, class, who is absent today? Siapa yang absen hari ini? Kadek Dio Navara. Nomor berapa? What's nama istri? Nomor bahasa Inggrisnya? 60. Lanjutkan pembelajaran ini. Ada baiknya bisa mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, kalian harus melaksanakan 5M. Harus selalu mengucapkan 4 kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita harus selalu mengaplikasikan 4 kata ajaib itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita akan mengamati sebuah video. Jadi kalian mampu mengidentifikasi fungsi serta teks interaksi transaksional lisan terkait waktu dalam bentuk angka. Yang kedua, siswa mampu menganalisis struktur teks interaksi transaksional lisan terkait waktu dalam bentuk angka atau yang disebut dengan data. Okay, class, do you still remember what did we learn for the last week? Preposition. Saja yang maksud preposition, can you mention what kind of game? Between, under. Between, under, what else? From. In front of. Behind. Preposition which are in, on, under, between, above, below, among, and many more. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas preposition dan saat ini kita akan membahas tentang penggunaan preposition dalam menyebutkan jam atau telling time dalam bahasa Inggris, itu penggunaan American System dan British System. Ya, tolong perbaiki maskernya. Pertama, kalian harus menguasai yang mana disebut cardinal number. Ada yang tahu apa itu cardinal number? 1, 2, 3, 4, 5, and yang kedua, kita bisa menyebutkan jam itu menggunakan American System, di mana kalian hanya menyebutkan angkanya saja. Kalian cukup sebutkan angkanya. Contoh, jam 7.20. 7 apa bahasa Inggrisnya? 20, 20. 7.20, 7:20. It is 7:20. Misalnya jam 10.55. 10 apa bahasa Inggrisnya? 10. 55. Jadi kalian bisa sebutkan jam 10.55. It is 10:55. Ya, cukup seperti itu. Tapi masalahnya dalam daily conversation kadang ada juga penggunaan British System, dan kemungkinan perbandingan penggunaan British System itu sangat besar. Contohnya jam 5:45. Ada yang bisa menyebutkan dalam British System? Apabila ada yang belum memahami, silakan kita saksikan video berikut ini.
everyone, perkenalkan saya Mr. Eric. Hari ini kita akan mempelajari materi konseptual dari telling time. Hari ini kita akan membahas tentang materi jam dan waktu dalam bahasa Inggris. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak pernah lepas dari yang namanya waktu, adanya siang dan malam, lalu jam berapa kita biasanya berangkat ke sekolah, jam berapa acara TV favorit kita tayang, dan lain sebagainya. Kita tentu harus bisa membaca jam tersebut supaya kita tahu pukul berapa sekarang. Istilah yang sering muncul dalam telling time adalah AM, artinya ante meridian, dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. PM, artinya post meridian, dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Long hand, artinya jarum panjang. Short hand, artinya jarum pendek. Second hand, artinya jarum detik. Alarm clock, artinya jam waker. Clock, artinya jam dinding. Watch, artinya jam tangan. Hour, artinya jam. Minute, artinya menit. Second, artinya detik. O'clock digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke jam 12. Past, artinya lewat pukul. To, artinya menuju pukul, sebutkan juga dengan kurang dari. A quarter, artinya seperempat atau 15 menit. A half, artinya setengah jam, yang artinya 30 menit. Untuk membaca jam dalam bahasa Inggris, silahkan lihat gambar di bawah ini. Umumnya ada dua rumus untuk menyatakan jam, yaitu A. Jam plus menit, digunakan oleh American System. Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk menunjukkan waktu. Hanya dibacakan saja angkanya dalam bahasa Inggris. Contohnya 03.30 bisa dinyatakan dengan It's 3:30. Jam 6 lewat 45 menit. It's 6:45 B. Minutes plus past atau to plus hour digunakan oleh British System. Pada cara ini kita harus menyebutkan menitnya dulu, baru jamnya, dan memakai kata past atau to untuk menerangkan kurang atau lebihnya menit pada jam tersebut. Contohnya adalah 08 lewat 10 menit. It's 10 past 8. Jam 08 lewat 55 menit. It's 5 minutes to 9. Bisa disebutkan dalam bahasa Indonesia 5 menit lagi menuju jam 9 atau jam 9 kurang 5 menit. Untuk membaca jam, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kata o'clock digunakan untuk jam tepat. Quarter, seperempat, digunakan untuk menyatakan waktu yang kurang atau lebih 15 menit. Sedangkan half, setengah, digunakan untuk menyatakan waktu yang lebih dari 30 menit. Mari kita lihat penjelasannya di bawah ini. 1. Jam tepat. Jika jam menunjukkan jam tepat atau pas, jarum panjang tepat ke angka 12. Maka kita harus mengatakan seperti ini. It's 7 o'clock. It's 9 o'clock. It's 11 o'clock. 2. Jam lebih. Jika jarum jam menunjukkan lebih 1 sampai 30 menit, maka kita harus mengatakan It's 10 minutes past 9. It's a quarter past 11.
It's 12:30. 3. Jam kurang. Jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas, maka kita harus mengatakan It's 10 to 9. It's 5 to 3. It's a quarter to 5. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat pada gambar di bawah ini. What's the time? Untuk menanyakan jam, bisa menggunakan beberapa ekspresi berikut ini. What time is it now? Jam berapa sekarang? What is the time? What time is it right now? Do you know what time is it? May I know what time is it? What time exactly the movie start? When does the store is open? When should we meet again? Oke, setelah ini silahkan kita mengerjakan latihan bagaimana kita menyatakan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan telling time. Selamat belajar. Ada yang tanya? Ya? Oh ya, ternyata beberapa tahun sebelumnya juga banyak yang tanya. Misal saya tidak ngerti yang mana past, to, half, quarter belum jelas ya. Jadi lebih tepatnya bukan yang itu half. Ya, ada yang tanya? Ya? Saya kurang ngerti tentang unity system. Nah, itu juga menjadi pertanyaan bagi kakak kelas kalian. Di angka 12 atau tepat, kita bisa mengucapkan kata tepat, ya, yang berarti tepat, ya. Nah, apabila jarum panjangnya menunjukkan angka 12, itu bisa kita nyatakan dengan tepat. Apabila jarum panjangnya lewat dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 sampai angka 6, kita bisa menggunakan kata pas yang artinya lewat. Contohnya, di sini kita sebutkan jamnya.
Contohnya, it is 7 o'clock. It is 8 o'clock. Apabila jam panjangnya ada di angka 1 sampai angka 6, kita bisa menggunakan kata past. Nah, apabila jam panjangnya ada dari angka 7 sampai angka 11, itu bisa kita gunakan to. Masih jam 7, yaitu mendekati jam 8, 5 to 8. Nah, sekarang kita untuk diskusi. Silakan kalian bikin kelompok. Jadi kita akan membentuk kelompok. Satu baris ini kelompok A, satu baris B, satu baris kelompok C, dan baris yang terakhir kelompok. Silakan kalian diskusikan tentang bagaimana kita mengucapkan waktu dalam briefing. Kalian nyatakan daily activity atau aktivitas sehari-hari kalian dalam bahasa Inggris. Terus sertakan juga jamnya. Nah, ketika menyertakan jam, sangat gampang menulis jam 06.40 menit. Sangat gampang 06.40 menit. Tapi kita akan bermasalah ketika kita mengucapkannya dalam British system. Juga kita akan punya masalah ketika kita mendengarkan ucapan telling time dalam British. Nah, sekarang kalian bentuk diskusi kelompok. Kalian bikinlah 10 kalimat. Masing-masing orang dalam kelompok itu membuat 10 kalimat menggunakan bahasa Inggris yang disertai dengan pengucapan ini aktivitas yang kita lakukan dari bangun tidur, sarapan, mandi, gosok gigi, berpakaian, belajar, bermain, mengganggu adik, menonton TV, main PUBG, main kakak, apa kakak tuh banyak sekali ya. Banyak sekali yang kita bisa temukan kegiatan sehari-hari kita sama saja. Sertakan jamnya dan dalam jam itu sebutkan juga tentang bagaimana mengeja atau mengucapkannya ke dalam British system, bukan Amerika. Ya, Jaya silakan. Apa itu British system? Oh, Jaya tidak mengerti apa itu British system. Terus ada lagi yang bertanya? Iya, kan ya, silakan. Kenapa British system? Kenapa harus menggunakan British system? Kenapa tidak American system yang gampang saja? Mungkin itu maksudnya kamu. Kau bikin ribet aja ya. Oke. Dea. Kenapa jam 5.45 disebut jam 6? Kenapa jam 05.45 dibilang jam 6? Ya salah kan itu mungkin ya. Oke. Coba tunjukkan. Coba silakan ke depan. Ya. Dea silakan ke depan. Nah, yang mungkin yang kamu yang jelas yang lain, ini jam 5, tapi di sini disebutkan jam 6. Nah, mungkin seperti itu ya. Ya, jadi di sini jam 5.45, ini kok jam 6, ini seperempat 6 maksudnya. Mungkin seperti itu ya. Oke, dia sekarang ada di sini sebentar. Ini maksudnya jam 5.45 is a quarter to 6. Memang dia menyebutkan jam 5. Memang ditulis jam 5, tapi penyebutannya jam 6. Maksudnya adalah ini adalah seperempat jam atau 15 menit menuju jam 6. Kan biasa kita sebutkan jam berapa ini? Misalnya jam 5.45, kita bilangnya jam 6 kurang seperempat. Ini sama, cuma amati videonya mungkin ada beberapa yang belum jelas. Nah, di sini Mister akan menyampaikan kembali pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi dari Jaya, pertanyaannya adalah masih belum mengerti tentang British system. Bisa menanggapi? Ya, yang nomor 1 silakan ke depan. Yang nomor 2 ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Nomor 3. Oh iya, silakan.
BT System menyadarikannya? Karena orang asing sering menggunakan sistem itu. Ya, kalau orang asing, bule-bule, wisatawan mancanegara, di film-film, di permainan atau game, sering kita dengar tentang penggunaan BT System. Ya, Pak, silakan kembali ke depan. Oke, berikut nomor 3, mengapa jam 5.45 disebutkan jam 6? Oke, karena kebiasaan kita juga hampir sama. Jadi jam direspon sama teman kalian tentang kesulitan-kesulitan dari rekan-rekan kalian. Bisa saya simpulkan tentang British System. Apa yang dimaksud dengan British System? Jadi seperti yang ditayangkan di video, untuk British System pengucapannya atau pengejaannya lebih rumit karena disebutkan menitnya dulu baru jamnya. Setelah itu ada penggunaan past, to, about, dan further. Jadi secara garis besar tentang British System itu disebutkan menitnya dahulu, baru bisa akan menyampaikan tentang penilaian. Jadi untuk penilaiannya kita akan menilai kemampuan pengetahuan kalian dan keterampilan kalian. Kalian ada yang akan bisa tambahkan tentang British System. Jadi British System kembali lagi bisa jelaskan bahwa British System itu disebutkan dulu menitnya baru jamnya. Terus ada penggunaan pas untuk menyatakan lewat dan penggunaan to untuk menuju atau mendekati jam berikutnya. Yang kedua, mengapa kita menggunakan British System? Ya, hampir sama jawabannya, bisa tambahkan apabila kita lebih banyak menggunakan British System dalam daily conversation, memang itu adalah tuntutan dari orang yang kita ajak bicara dalam English daily conversation. Ya, jadi jawabannya hampir sama dengan ya. Jadi jawabannya mirip. Jadi kenapa kita menggunakan British System, kenapa American System aja? Karena memang tuntutan dari lawan bicara kita. Dan menurut pengalaman Mister, bahkan orang Amerika pun sering menggunakan British System. Ya, mau apalagi kita harus menurutinya. Yang ketiga, mengapa jam 5.45 disebutkan jam 6? Seperti yang sudah ditayangkan di video tadi dan penjelasan Mister. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak menggunakan jam berikutnya. Misalnya jam 5.45. Kita dalam kehidupan sehari-hari pasti sering bilangnya jam 6 kurang 15. Seperti ini, jam 5 lewat 45 menit. Ini jam panjangnya hampir mendekati angka 12 dan jam pendeknya mendekati jam 6. Otomatis kita bilangnya jam 6. Jam 6 kurang 5 menit karena sudah jauh panjangnya sudah mendekati angka 12. Terus jarak pendeknya mendekati angka 6. Jadi jarak pendeknya hampir sudah bukan mendekati lagi tapi sudah di angka 6. Makanya hasil evaluasi dan penilaian, Mister akan memberikan 20 pertanyaan, 10 pertanyaan objektif A, B, C, D untuk KD pengetahuan dan pertanyaan esai untuk KD keterampilannya. Apabila ada yang menggunakan American System, nilainya poinnya setengah. Tapi apabila ada yang mampu menggunakan British System, nilainya pada masing-masing poin itu 1. Misal kirim lewat WA grup mapel bahasa Inggris, bisa sudah kirimkan dalam bentuk file. Silakan kalian buka dan silakan kalian kerjakan. Setelah itu kalian boleh unggah file KPD-nya. Setelah itu kalian jawab langsung ataupun boleh juga kalian tulis tangan, difoto dan dikirim langsung japri WA ke Mister. Bisa dipahami? Tulis tangan
manual, foto, dan kirim ke master. Cukup gampang ya. Nah, setelah itu untuk minggu depan, oke, sebagai penutup sebelum kita pulang, bisa ingatkan sekali lagi untuk mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan kalian. Oke, Prof. silakan pimpin doanya. Oke, all of you please stand up. Oke, setelah ini silakan kalian berhati-hati di jalan dan bisa selalu ingatkan kalian untuk belajar, baik itu dalam tatap muka maupun daring, kita harus selalu bersemangat, ya. Oke, terima kasih semuanya. Well done, see you and have a good day and bye-bye. Bye-bye. At 6:30, I take a bath at 6:45, and I have a breakfast at 6 o'clock. I prepare go to school at 7:10, and the last one I arrive at school at 7:15 and 9 o'clock and night are we cook at 6 p.m. I work at 6:33 and I have breakfast at 7 and shop to 3 in I